Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-317. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-317 kali ini kita akan review ada saham AMAK, itu di request di Stockbit. Dan sisanya kita bahas di sektor konstruksi ya. Ada Waskita, Adi, Weton, WSBP, PPRE. Kenapa? Karena dari siklus yang saya lihat bahwa sepertinya, yang sudah saya informasi dari minggu lalu, bahwa di minggu ini sepertinya memang sektor-sektor ini menjadi andalan ya, karena rilis-rilis laporan keuangan yang cukup menarik ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya kita akan melihat bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini ditutup naik 0,56% di harga 6.130, dan di perdagangan hari ini ada 244 saham yang naik, ada 269 saham yang turun, dan ada 137 saham yang tidak bergerak sama sekali atau stagnan, dengan nilai transaksi yang terjadi di hari ini adalah sekitar 13,3 triliun. Ini sudah masuk ke transaksi yang bagus ya, seperti biasanya. Kalau dulu yang waktu booming Bitcoin di bulan Maret, April, Mei itu, waduh, cuman 7 triliun, 8 triliun itu kecil sekali. Kali ini sudah mulai normal. Semoga ini bisa dipertahankan atau bisa ditingkatkan lagi menjelang nanti di tanggal 6 kalau tidak salah listingnya Bukalapak ya. Itu semoga bisa menambah transaksi yang lebih besar lagi di market kita. Kita langsung ke saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham asuransi Multi Artaguna atau dengan kode emiten AMAK. Di mana emiten AMAK ini ditutup minus 0,73% di harga 272, di mana ada yang komen untuk request bahwa kalau boleh di review karena AMAK sudah ARB berkali-kali, dan setelah saya buka saya lihat bahwa setelah mengalami penurunan yang cukup dalam, akhirnya dia mulai berada dalam zona yang menurut saya pribadi sudah mulai melandai. Artinya mungkin penurunannya sudah tidak akan sekencang penurunan di hari-hari sebelumnya. Namun yang menjadi kurang menarik adalah dalam perdagangan hari ini volumenya cuma 347.000 dengan nilai kurang lebih 94 juta saja. Jadi menurut saya sangat tidak liquid jika teman-teman mau ambil ke emiten ini, karena kalau transaksi masih sedikit seperti saat ini, maka ya jelas memang belum menarik ya. Apa yang mau diharapkan juga gitu. Tapi kalau memang mau memanfaatkan momentum untuk mencicil, siapa tahu satu saat ada market maker yang masuk langsung narik, ya bisa jadi teman-teman dapat jackpot ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli AMAK, maka jelas lebih direkomendasikan kalau teman-teman mau ya beli di dekat dengan area 260 sampai dengan 264 ya. Itu dekat area support terkuat, mending teman-teman antri di sana. Batasi cut loss kurang lebih di 252 256. Target kenaikan adalah menuju ke 300 sampai dengan 382. Kita lanjut, saham selanjutnya adalah saham Waskita Karya Persero, di mana emiten ini ditutup stagnan di harga 905. Pergerakan hari ini dari 895 sempat ke 925, namun sayang sekali dia harus berakhir stagnan di 905. Yang menjadi menariknya adalah setelah dia mengalami penurunan yang cukup dalam, ya, setelah dia naik tinggi, kemudian dibanting lagi, kembali menguji support, ditarik lagi, dan akhirnya dia bisa closing kembali di harga yang sama. Ini seperti membentuk doji candle. Nah, kalau model-model seperti ini biasanya ada indikasi bisa terus melanjutkan kenaikan. Biasanya modelnya, walaupun kalau kita lihat dari technical analysis, memang di sini dia berada dalam resiko medium karena berada di tengah-tengah. Oleh sebab itu, jika teman-teman besok melihat Waskita masih bisa kuat dan bertahan minimal di 900, ya sudah bisa pertimbangkan buy. 900 sampai dengan 910, batasi cut loss kurang lebih di 870, 880. Target kenaikan adalah menuju ke 1025 sampai dengan 1140. Akan tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak mampu bertahan nih di 900, ya mending sekalian tunggu di sekitaran area PBL, yaitu di 835 sampai dengan 850 lah. Teman-teman bisa antri di sana. Kalau kita lihat perdagangan transaksi hari ini sebesar 14,7 miliar, maka ini adalah transaksi yang cukup besar. Dan kalau kita perhatikan broker summary, memang di sini kalau saya pribadi melihat bahwa dua top seller itu cukup besar sekali. Dalam artian adalah broker-broker yang menurut saya pribadi adalah broker yang luar biasa besar. Namun
Setelah itu didominasi oleh retail. Jadi ini masih ada kemungkinan besar, kalau saya pribadi nih, kalau yang selalu saya amati, bahwa ini masih bisa ada chance dia bisa terus melanjutkan kenaikan ya. Kalau untuk sentimen analysis terdekatnya, dia ada informasi ya bakal jatuh tempo, ada obligasi Waskita Karya, namun dia dapat peringkat BBB ya, cukup bagus. Kemudian juga di tanggal 28 Waskita Karya ditunjuk juga garap proyek Pura Besaki senilai 201 miliar. Kemudian juga yang menjadi menarik adalah hampir semua emiten konstruksi, katakan PT PP Adi sepertinya juga telah merilis laporan keuangan kuartal keduanya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau memanfaatkan situasi momentum turnaround, siapa tahu nih Waskita tiba-tiba melaporkan, katakan EPS-nya satu aja. EPS-nya satu aja. Itu kalau di pemberitaan media, wah luar biasa ditulis judulnya itu. Laba bersih Waskita kuartal kedua naik ribuan persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ya jelas karena tahun sebelumnya sudah minus semua. Jadi kalau satu aja yang plus ya, di kuartal berapa saja yang plus, dari kuartal 2 sampai 4 itu kalau ada yang plus, itu pasti lonjakannya tinggi. Dan pasti itu digorengnya luar biasa, teman-teman. Media gampang menggoreng dengan judul, dan akhirnya banyak yang juga euforia dan mulai ambil. Jadi kalau saya pribadi ya manfaatkan momentum lah ketika dia lagi koreksi, karena sekali lagi bahwa pertama anggaran infrastruktur juga masih besar ya, masih sangat besar sekali alokasinya, walaupun belum berjalan tapi tetap masih menjadi prioritas utama dari pemerintahan saat ini. Kemudian progres pembangunan ibu kota juga masih belum ada kelihatan. Kemudian terkait dengan Indonesian Authority ya, atau SWF-nya Indonesia, itu juga akan berdampak pada sektor-sektor BUMN karya ya. Jadi dana segar itu masuk banyak sekali, dan itu yang menjadi harapan dari emiten-emiten di sektor ini, karena mereka tuh selalu berfokus pada cash. Mereka tuh lebih bisa berjalan kalau bisa dapat cash secepat mungkin. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi proyek pemerintahan kebanyakan adalah sistemnya turnkey. Jadi perusahaan dapat proyek, dia kerjakan semua, serah terima, baru dibayar ya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka tidak punya cash flow yang bagus, maka mereka harus apa? Pinjam kiri, pinjam kanan. Akhirnya setelah pinjam kiri, pinjam kanan, di laporan laporan operasional komprehensifnya nanti, maka akan timbul beban bunga. Nah, yang tadinya mereka niatnya dapat cuan, akhirnya apa? Terbeban oleh bunga. Makanya opsi terbaik sebenarnya adalah memang melakukan divestasi aset. Mereka jual aset, kemudian dapat dana segar, bangun proyek baru lagi, jual lagi, bangun proyek baru lagi. Jadi cuma muter-muter gitu. Akan tetapi kalau bisa dapat dana segar dari pemerintah, mungkin katakan suntik baru lagi, kemudian dari luar negeri juga masuk, wah itu jauh lebih membuat emiten-emiten di sektor ini menjadi sangat berjaya kembali ya. Jadi kalau teman-teman yang memanfaatkan momentum, ya jelas Waskita ini turunnya memang hampir mendekati dengan yang tahun lalu. Walaupun ya tahun lalu sempat 400-an, karena saya juga beli di 490. Tapi menurut saya pribadi juga sudah sangat rendah sih sebenarnya. Hanya memang karena laporan keuangannya masih jelek. Nah ini kita lihat dari kuartal keempat, itu dia EPS-nya minus 349 kalau data RTI. Di kuartal 1 2021 itu sudah tinggal minus 3, langsung turun drastis. Artinya apa? Ada perbaikan. Nah kalau sudah turun seperti itu, diharapkan kayaknya di kuartal 2 sudah mulai ada positif. Nah kalau sudah positif, artinya apa? Ada kemungkinan dia bisa mengalami kenaikan. Nah oleh sebab itu kalau teman-teman yang mau jangka panjang, ya silakan mulai mencicil gitu, pelan-pelan aja. Gak usah takut. Ya ada yang katakan mungkin ada yang minus 40%, 50%, belinya sudah di tinggi-tinggi 1.700, katakan ya udah manfaatkan untuk melakukan average down kalau memang niatnya mau invest ya. Jadi yang penting reason to buy kita jelas. Tapi kalau technical analysis, memang kalau saya pribadi melihat bahwa broker summary bagus, sentimennya juga mulai bagus, dan secara teknikal karena dia masih berada di tengah-tengah, maka kita pakai cara lain, yaitu beli dengan menggunakan support psikologis, yaitu di harga 900. Kalau memang masih kuat bertahan di 900, maka teman-teman bisa ambil posisi beli. Kalau ternyata memang tidak mampu bertahan atau misalkan opening besok di bawah 900, ya mending sekalian tunggu di area support di 835 sampai dengan di 850. Oke, sebelum lanjut teman-teman, seperti yang sudah saya informasikan kemarin,
Em, saya sudah sampaikan juga bahwa teman-teman yang mungkin mau bergabung di official Joran Investama, apakah mau seikhlasnya atau mau berbayar, em, teman-teman sudah banyak yang komen. Terima kasih banyak, walaupun saya tidak bisa membalas satu persatu, tapi masukannya sangat berarti. Dan akhirnya tadi malam saya sudah siapkan sebuah link. Teman-teman bisa klik di sini, ada bit.ly/gabungjoran. Nanti teman-teman bisa melakukan langganan ya, subscribe ibaratnya di sana. Teman-teman bayar 50.000 untuk bisa masuk ke dalam official Joran Investama. Jadi ini langganannya per bulan sebesar 50.000. Dan atau teman-teman juga bisa mungkin kalau ada yang rezeki lebih, ya bisa seikhlasnya kasih nominal. Jadi minimalnya 50.000 dan seikhlasnya. Jadi mau berapa ratus ribu pun, berapa juta pun itu bebas buat teman-teman. Tapi memang minimalnya 50.000. Nah, dana ini akan saya gunakan ya. Ini saya pribadi karena saya pengen buat lebih bagus lagi jorannya. Saya memang jujur ada niat mau buat website ya. Jadi saya lagi mengumpulkan dana juga ya untuk bisa membuat website. Sudah saya tanya juga, sudah saya cek untuk sederhana website awal setidaknya kita butuh dana 10 juta. Jadi oleh sebab itu saya mau buat satu ibaratnya kayak manajemen lah ya, manajemen fee di official kami di Joran Investama, agar dana-dana yang mungkin teman-teman berikan itu bisa saya pakai untuk membangun website, dan di mana website tersebut akan ada fitur-fitur yang juga mungkin lebih lengkap dari yang sekedar kami share di Telegram ya. Jadi nanti rencana ada fitur riset yang akan kami bagikan, kemudian fitur review laporan keuangan mungkin per kuartalan, mungkin ada fitur webinar di sana, mungkin teman-teman bisa daftar webinar langsung dan dapat rekaman di sana langsung seumur hidup. Kalau sekarang kan dibatasi karena lewat YouTube. Mungkin teman-teman juga akan dapat fasilitas di sana. Mungkin ada modul, mungkin teman-teman bisa dapat diskon, promo, apapun itu nanti akan kita persiapkan. Jadi saya mau mungkin dengan ini ibaratnya dari kita untuk kita juga ya. Jadi kalau saya mau monetize memang ya pasti harganya tidak mungkin 50.000 ya. Tapi karena saya percaya bahwa kekuatan kita jauh lebih besar, kalau kebersamaan kita itu pasti lebih tinggi. Kalau orang lain harus nyari investor besar untuk biar mendanai, kalau saya percaya bahwa dari kita untuk kita tidak perlu kita cari investor besar. Saya yakin bahwa di sini juga banyak sekali yang mungkin mau berbagi, mau membangun bersama. Kita buat website, kita bangun sistemnya, dan nanti juga akan kembali lagi ke teman-teman. Jadi yang sudah subscribe 50.000 per bulan ya tetap akan pindah ke fasilitas baru dengan harga yang sama. Tapi kalau misalkan sudah jadi website semuanya, tentu teman-teman yang baru bergabung mungkin yang nanti, yang mungkin baru tahu, ya pasti harganya berbeda. Tapi kalau yang sudah lama-lama dari Telegram, itu semua pasti harganya tetap 50.000 sebulan, bahkan kalau bisa ya gratis gitu. Apalagi kalau misalkan ada yang mau donasi lebih nih, karena target kita kan 10 juta nih, siapa tahu ada yang mungkin ya teman-teman yang rezekinya lebih gitu kan, yang bisa kasih langsung katakan 10 juta ya mungkin besok juga saya langsung hubungi developer untuk langsung realisasi untuk kita buat websitenya sambil berjalan. Dan tentu pastinya teman-teman yang seperti itu langsung dapat fasilitas seumur hidup ya dari kami. Jadi silakan kalau yang mau subscribe atau mau berlangganan official Joran Investama per bulan, bisa klik bit.ly/gabungjoran. Nanti bisa isi formulir Google-nya. Setelah teman-teman isi semua bukti transfer dan lengkap, Telegram juga dipastikan tidak salah karena nanti akan kita invite. Setelah itu teman-teman akan kami hubungi dalam beberapa waktu karena akan lakukan pengecekan dulu. Jadi nanti tinggal bergabung ke dalam grupnya ya. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan proses ini, karena mungkin hanya sebulan saya buka pendaftaran, karena hanya sampai mungkin kalau misalkan sampai 10 juta ya udah saya tutup lagi karena target saya ke sana dulu. Nanti akan kita buka lagi di periode yang lain. Jadi jangan sampai ketinggalan. Silakan klik bit.ly/gabungjoran. Oke. Juga buat teman-teman yang mungkin sudah pernah ada di official Joran Investama, yang sudah saat ini sedang berada di grup, teman-teman tidak perlu membayar lagi karena itu sudah gratis ya. Kurang lebih ada 377 orang, itu gratis ya. Teman-teman tidak perlu membayar lagi biaya langganan ya, karena itu adalah
hak teman-teman karena saya sudah kasih akses fasilitas tersebut karena teman-teman adalah alumni. Akan tetapi kalau memang masih ada yang mau, ya mungkin mau niat berbagi, silakan, saya tidak melarang. Tapi secara umumnya adalah teman-teman tidak perlu lagi membayar bagi yang sudah berada di dalam official group tersebut. Oke, lanjut kita ke saham berikutnya adalah saham ADI, di mana saham ADI Karya Persero ditutup naik di 2,85% di harga 720. Dalam perdagangan hari ini tercatat ada 11,8 juta lembar saham yang diperdagangkan dan saham ADI naiknya luar biasa. Hari ini tidak ada merah, closing di 720 yang merupakan juga harga tertinggi hari ini. Bullish yang luar biasa, kalau saya selalu bilang full body candle. Kalau kita perhatikan broker summary, jelas ini broker summary-nya juga bagus sekali. Dan kalau kita perhatikan sentiment analysisnya juga laba ADI Karya naik 19%, ya itu juga sangat positif. Yang mana ya ada indikasi bahwa masih bisa terus melanjutkan kenaikan di perdagangan hari esok. Kalau kita perhatikan bahwa ADI sudah bergerak dari harga level support terkuat di 660 dan sekarang sudah 720. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli maka jelas kita bisa pakai level support psikologis atau kebetulan di sini ada level support juga yaitu di harga 700 ya. Ini adalah gold line. Silakan teman-teman bisa pertimbangkan selama dia masih bisa kuat dan bertahan di 700, silakan pertimbangkan untuk membeli ya. Jadi 700 sampai dengan 710, silakan kalau misalkan dia bisa turun, ambil di area tersebut. Target kenaikan adalah menuju ke 800 sebagai TP1, TP2 ke 1045 dan batasi cut loss kurang lebih di 660 atau bisa di 650. Akan tetapi kalau dia justru bisa jebol di bawah 700 ya mending sekalian tunggu di 660, 670. Itu jauh lebih menarik. Tapi sepertinya sih susah. Ada kemungkinan besar dia besok naik lebih tinggi bahkan bisa menyentuh 800. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Tapi dari indikator-indikator yang ada, dari teknikal, bandarmologi, sentimennya, semua sedang berada dalam zona yang positif. Kemudian kita lanjut ke saham Wijaya Karya Beton dengan kode emiten weton, di mana dalam perdagangan hari ini dia bergerak dengan range 230 sebagai level terendahnya. Kemudian akhirnya bisa closing di 236, naik 1,72%. Dalam perdagangan hari ini tercatat ada 5,3 juta lembar saham yang diperdagangkan. Dan kalau kita lihat broker summary, menurut saya pribadi ini broker summary yang menarik sekali, yang cukup bagus. Tapi dari teknikal pun ini juga luar biasa bagus. Support terkuat di 230, harga saat ini 236. Jadi ini adalah level yang menurut saya level yang sangat menarik. Level support 230 tadi sempat diuji sekali hari ini, namun dia bisa mantul. Jadi kalau teman-teman yang mungkin di grup TGC yang bisa akses chart seperti ini, wah ini tentu pasti luar biasa nih. Pasti tahu, oh support di sekian langsung bisa ambil momentum. Tapi kalau yang kita belum tahu, ya sebenarnya masih belum tertinggal juga karena masih dekat sini, indikatornya masih bilang low. Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli, lebih menarik kalau misalkan di 230, 232, 234 sebenarnya. Tapi kalau di 236 pun ya masih masuk lah. Tapi semoga bisa dapat besok di dekat dengan 230. Yang penting 230 itu bisa kuat dan bertahan, itu punya potensi bisa terus melanjutkan kenaikan. Jadi kalau misalkan di singkat, berarti teman-teman bisa membeli dengan areanya adalah di 230 sampai dengan 236. Batasi cut loss kurang lebih di 224, 226. Target kenaikan adalah menuju ke 260 sampai dengan 302. Kalau kita perhatikan sentimen analisisnya adalah dia masih belum mengeluarkan rilisnya. Jadi kita masih menanti kabar. Tapi kalau memang hasilnya bagus, maka ya ini punya potensi kenaikan ya. Jadi kalau kita perhatikan dari sektor konstruksi tadi, ADI, Wika, Beton itu punya satu pola yang sama, yaitu pola positif untuk bergerak naik, sehingga bisa disimpulkan tadi adalah sektor ini sepertinya bisa menjadi andalan di minggu ini, atau kalau memang lagging ya berarti di minggu depan. Kemudian saham selanjutnya akan kita review kali ini adalah saham Waskita Beton Precast dengan kode emiten WSBP, di mana kalau misalkan kita perhatikan bahwa dalam perdagangan hari ini dia ditutup naik 2,31% di harga 133. Dengan kurang lebih ada 16 juta lembar saham yang diperdagangkan. Setelah mengalami downtrend yang cukup parah, sempat dia menyentuh area 127 ya, maka dia kembali mantul lagi ke area 133. Kalau kita perhatikan risk reward, maka jelas di sini menulisnya adalah medium karena dia berada di dekat dengan area PBL, sekaligus juga dia sedang berada dekat dengan area PBH.
Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli WSBP, maka lebih disarankan nih, lebih menarik sebenarnya kalau teman-teman bisa dapat di area 127 sampai dengan 130. Sebenarnya itu jauh lebih menarik. Akan tetapi kalau ternyata dia tidak ke area sana, ya silakan, di sini ada 134, ada gold line. Ketika dia lewati 134 langsung buy aja. Target 146 sampai dengan 194, cut loss bisa pasang di 130 atau 129 ya. Teman-teman bisa atur SL-nya di sana. Akan tetapi kalau dia bisa turun dulu nih di 127 sampai 130, itu jauh lebih menarik untuk teman-teman koleksi emiten ini. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini di part yang ke-317 adalah saham PP Presisi, di mana saham PP Presisi ini ditutup stagnan juga di harga 197. Pagi tadi opening langsung gap up di 199, namun dia banting lagi ke 195 dan akhirnya sempat ke 204, namun sayang sekali akhirnya dia closing di 197. Hari ini ada sekitar 1,7 miliar 1,7 miliar rupiah yang ditransaksikan. Kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas di sini broker summary juga sudah mulai tidak bagus. Dan hati-hati teman-teman, kalau misalkan mau membeli emiten ini, maka pertama, kalau dia turun dulu, pastikan dia bisa dekat dengan 188 sampai 190. Kalau memang kuat di sana silakan ambil ya, ambil momentum di 188 sampai dengan 190, cut loss kurang lebih di 185 184 ya, itu area cut loss-nya. Akan tetapi kalau jebol terus di bawah 188, ya jelas mending kita sekalian tunggu di area PBL di 160 ya, 160 166. Akan tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak turun malah naik terus, ya sudah, kita bisa membeli ketika dia melewati level resistensi psikologis di harga 200 ya. Jadi kalau ketika lewat 200 ya silakan ambil posisi buy di sana. Tapi kalau ternyata dia masih turun terus, ya lebih aman tunggu di PBH, atau kalau jebol juga ya tunggu sekalian di area PBL. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-317 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa, dan semoga membantu.